Oke, jadi di video kali ini aku mau jelasin lebih detail terkait shift dan absensi. Nah, jadi teman-teman langsung aja masuk di bagian profile. Nah, di bagian ini SDM dan absensi, ini ada shift dan absensi, ini diklik aja. Nah, di bagian ini teman-teman pertama-tama teman-teman harus membuat shift dulu. Misal nih, contoh teman-teman ada 3 shift, pagi dari jam 8 sampai jam 12, terus siang dari jam 1 sampai jam 4 sore, terus shift ketiga shift malam itu dari jam 4 sampai mungkin jam 8 atau jam 10 malam gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung buatin ketiga shiftnya itu. Oke. Nah, terus teman-teman bisa kalau misalkan sudah buat, teman-teman bisa menambahkan di jadwal karyawan. Misal nih karyawan teman-teman misal punya karyawan full time sama part time. Nah, kalau part time gimana? Nanti teman-teman buatin aja shiftnya kerja berapa jam gitu. Misal 4 jam, teman-teman buatin shift ini ya khusus untuk part time gitu. Nanti dipakainya buat part time, shift part time. Nanti tinggal ditambahkan di di bagian jadwal karyawan ini diklik aja, nanti pilih shift khusus untuk part time gitu teman-teman. Nanti ini kan kalau misalkan ada lebih dari satu data, dia akan keluar dari sini seperti itu. Contoh misalnya saya buatin shift malam gitu ya, shift part time gitu ya, dari jam 5 sampai jam 12. Nah, seperti ini, dan dia hari aktifnya semua. Oke, update gitu ya. Nah, ini teman-teman. Terus misalnya aku mau assign ke karyawan yang ini. Nah, teman-teman bisa langsung aja kasih ini sih jadwalnya part time. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini cara assign penjadwalan karyawan. Ini dilakukan setiap minggu, teman-teman. Atau ya mungkin teman-teman tiap hari. Jadi, misal teman-teman punya banyak karyawan, nah tetap harus diklik satu-satu, tapi nanti di sini bisa salin minggu lalu. Jadi, misal kalau jadwalnya sama, itu tinggal salin aja minggu lalu gitu, teman-teman. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya supaya dia bisa absen, teman-teman. Kalau teman-teman nggak assign shift, nanti karyawannya nggak bisa absen, gitu ya. Jadi, selain itu untuk mengatur telat enggaknya si karyawan. Jadi di shift ini kan ada toleransi telat gitu ya, teman-teman. Sorry, di sini. Jadi pas teman-teman tambah shift di sini kan ada toleransi keterlambatan. Nah, di bagian ini itu akan ngaruh di absensi. Kalau di bagian ini toleransi buka shift itu akan ngaruh ke karyawan yang buka shift gitu. Dia buka shiftnya telat apa enggak gitu ya. Terus dashboard shift ini buat yang ngecek, misalnya ini shift yang aktif sekarang, ini kasirnya ada, terus saldonya sekian, yang hadir ini sekian orang gitu ya. Nah, ini bisa dicek di sini teman-teman untuk data-datanya seperti itu ya. Nah, ini yang belum hadir, ini nanti yang hadir siapa itu bisa terlihat juga. Oke, nah di sini itu aja sih untuk shift. Terus shift ini dipakai di mana aja sih selain penjadwalan karyawan? Dia dipakai di buka shift ini, teman-teman. Nah, pas buka shift di sini. Nah, di sini kalau misalkan ini belum kebuka, ketika teman-teman klik buka itu bisa pilih shift apa nih? Shift full apa dari jam berapa sampai jam berapa? Karena kan misal admin kasir dia full time tuh kerjanya, berarti ya udah nanti kita pilihin shift untuk full time seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini ya untuk shift ini yang bisa buka terserah sih, bisa admin atau owner juga bisa gitu ya, teman-teman. Terus untuk pulsa dan tagihan, nah ini juga ada nih mulai off-name. Nah, ini sebenarnya dia nggak dia wajib shiftnya itu open dulu sama teman-teman. Ini ngaruhnya ke sini. Jadi sebelum teman-teman transaksi terkait pulsa dan tagihan, teman-teman juga bisa menginput total saldo pulsa awal. Jadi misal teman-teman punya saldo awal di suatu aplikasi gitu ya, 500.000 untuk pulsanya gitu ya. Teman-teman bisa masukin di sini 500.000 gitu. Nah, nanti ketika sudah transaksi, ada yang beli pulsa dan lain sebagainya. Nah, nanti di akhir saldonya tuh harus sesuai, teman-teman, dengan saldo yang di sistem. Soalnya di sini ketika ada transaksi, dia tuh mengikuti, teman-teman. Nah, misal kita isi ya contoh ya. Misalnya dia beli pulsa 50.000 Telkomsel gitu ya. Nah, ini kita tinggal bayar aja. Nah, ketika di penjual di shift ini, teman-teman. Sorry. Nah, di riwayat transaksi ini kan ada ini ya, ada yang penjualan nih.
Terus di sini ada transaksi. Ini kita berhasil tadi nambahin transaksi. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, ini ada informasi saldo. Nah, ini ada saldo awal sekian, terus total penjualan pulsa sekian. Dan dia berkurang 48.000 karena misal modalnya 48.000 ya. Gitu. Jadi nanti saldo pulsanya itu sekitar 452.000. Nah, apakah pas anggaplah ini udah mau selesai ya teman-teman, udah kelar nih, kerjanya udah kelar, total semua misal segini dan teman-teman pastiin karyawannya tuh nginput saldo pulsa akhirnya tuh benar. Misalkan di sistem 452. Jadi di sini juga 452 gitu teman-teman. Jadi selisihnya 0 gitu. Nanti kalau misalkan ada selisihnya berarti ada yang nggak diinput gitu atau ada yang hilang transaksinya gitu teman-teman. Jadi fungsinya shift ini penting banget untuk diimplementasi di bisnis teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini agak bug dikit, masih ada kesalahan. Nanti kita bisa bisa sesuaikan. Oke. Mungkin itu aja teman-teman untuk shift dan absensi. Jadi fungsinya ini mau bisa di absensi karyawan, bisa dibuka shift dan shift opname di pulsa gitu ya. Saldo opname untuk pulsa teman-teman. Jadi di 3 ini. Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton panduan ini.